Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala ramadana syahran mubarakan wa farada alaina siyami fi ajri taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun shaimin wa shaimat rahimakumullah. Dengan rasa haru senantiasa kita merasakan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala, yang bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai dengan detik ini, sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah Ramadan yang sudah kita masuki pada malam kedua. Satu hari telah kita lalui. Untuk itu tidak ada kata lain kecuali kita mensyukuri atas segala nikmat Allah tersebut. Dengan kita mensyukurinya, senantiasa Allah akan memberikan yang jauh lebih baik lagi daripada apa yang kita terima pada saat ini. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga segenap umatnya hingga yaumil kiamah. Dan semoga kita semua Allah berkenan untuk menghimpun kita sebagai bagian daripada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, saya ingin melanjutkan tentang keterangan yang saya sampaikan pada Jumat kemarin, bahwasanya kita jangan sampai menelantarkan kesempatan yang terbaik dari Allah dengan diberikannya kesempatan kita untuk masuk dalam bulan Ramadan. Yang betapa besar keuntungan yang bisa kita raih di bulan-bulan Ramadan ini. Saya ingin ulangi kembali hadis qudsi yang kemarin, bahwasanya Allah itu mencari-cari hambanya di setiap malam bulan Ramadan. Karena di situ keterangannya min kulli syahri Ramadan, min kulli lailati syahri Ramadan, pada setiap malam. Setiap malam, bukan hanya sekali. Berarti selama satu bulan Ramadan itu Allah senantiasa tidak pernah lepas, dia akan cari hamba-hambanya, dan dia beri kesempatan, 3 kesempatan kepada kita untuk meminta yang jangan sampai itu terlepas oleh kita. Yang pertama, Allah katakan, adakah orang-orang itu yang meminta kepadaku, akan aku penuhi permintaannya. Kita punya kebutuhan tidak? Kita semua punya kebutuhan, dan banyak kebutuhan kita. Ini adalah malam-malam yang terbaik. Berapa banyak saudara punya kebutuhan, silahkan minta pada malam-malam ini. Allah janji. Allah janji, ini hadisnya hadis qudsi, yang berarti itu firman Allah, bukan sekedar kata Muhammad. Allah janji, siapa yang mau meminta, mintalah pada bulan Ramadan ini, aku akan beri permintaannya. Maka dari itu jangan sia-siakan malam-malam Ramadan ini hanya kita habiskan untuk tidur. Kalau kita punya banyak kebutuhan, minta malam ini. Apa yang saudara butuhkan? Yang kita butuhkan apa selama hidup ini sampai ke akhirat nanti? Minta. Allah sudah berjanji kepada kita akan memenuhinya. Ya. Yang kedua, kata Allah, adakah orang-orang yang bertobat? Akan aku terima tobatnya. Kalau sudah bicara tobat,
berarti ini bicara dosa. Karena tobat itu adalah kita meninggalkan daripada perbuatan dosa. Adakah di antara kita yang tidak pernah memiliki dosa? Justru mungkin dosa kita jauh lebih banyak daripada ibadah kita. Kalau ibadah kita mungkin kita tahu kapan kita sholat, kapan kita sedekah, kapan kita puasa, kapan kita zikir. Tapi dosa kita kadang kita tidak tahu kapan kita berbuat dosa. Ini bahaya. Kata Allah, ada orang yang mau bertobat nggak malam ini dari dosanya? Kalau ada orang yang mau bertobat, aku terima tobatnya. Maka kesempatan yang terbaik, kalau merasa punya banyak dosa, bertobatlah malam Ramadan ini, bertobatlah. Dengan cara apa? Salah satunya, dirikan sholat tobat. Dirikan sholat tobat selama bulan Ramadan terus. Jangan-jangan sholat tobat selama bulan Ramadan itu belum seberapa dibanding dengan dosa kita yang harus kita bertobat. Perbanyaklah kita untuk bertobat kepada Allah. Karena setiap hari dosa kita melebihi daripada ibadah-ibadah kita. Dan celakanya kita berbuat dosa, kita tidak sadar kita melakukan dosa. Yang ketiga, kata Allah, adakah orang-orang yang meminta ampun? Kalau ada malam ini orang yang meminta ampun, aku ampuni dia. Maka dari itu isilah bulan Ramadan ini dengan memperbanyak minta ampun kepada Allah, dengan berbanyak istighfar. Jangan dibuang percuma malam ini saya. Perbanyak istighfar kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun, terutama pada masa-masa pada waktu-waktu sahur mereka pada beristighfar. Maka dari itu waktu sahur itu adalah sepertiga malam terakhir. Boleh sahur dari jam 2, jam 3 nggak apa-apa. Cuma kemalaman. Sunnahnya ada di akhir. Nah, maka dari itu pakai kesempatan. Kalau sahur itu kita jam 4, ngambil waktu setengah jam lah paling tidak sampai ke subuh, maka jauh sebelum jam 4 itu kita sudah bangun. Mungkin bangun dari jam 3. Ya. Mau yang tahajud silakan tahajud. Yang mau sholat tobat silakan sholat tobat. Dan setelah itu perbanyak istighfar kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Berdoalah di waktu-waktu itu. Sepertiga malam terakhir itu adalah merupakan waktu yang sangat mustajab. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan. Bisa jadi ibu-ibunya sedang menyiapkan makan sahur, bapak-bapaknya yang sedang istighfar, bapak-bapaknya yang sholat tobat. Mintakan ampun untuk diri bapak-bapak, mintakan ampun untuk istri bapak dan anak-anak bapak. Mereka yang tidak ikut zikir pada malam itu, dia menyiapkan makan sahur sama mendapatkan ampunan juga atas perbuatan suaminya. Jadi bapak-bapaknya jangan enak, ibu-ibunya bangun sahur, bapak-bapaknya masih ngorok. Ya. Dan dia makan sahur juga dibangunin udah siap. Ini bapak-bapak yang merugi. Ini bapak-bapak yang merugi. Kalau perlu istri bangunin, dia masak sahur, kita sholat, kita istighfar di situ, kita berdoa, mintakan ampun semua. Dan ketika doa kita diterima, sholat kita diterima, seluruh anggota kita ikut. Kenapa? Karena kita doakan. Jangan dibuang percuma saya. Puasa yang sesungguhnya adalah puasa yang akan berdampak positif setelahnya. Nanti lihat setelah Ramadan ini, lihat ada dampak positif nggak pada kita? Ada perubahan yang bagus nggak dalam perilaku kita, dalam ibadah kita, dalam kedekatan kita? Kalau ada, itu berarti puasanya itu adalah berdampak baik, bernilai. Tapi kalau tidak, setelah Ramadan tiada, Ramadan meninggalkan kita dan kita kembali seperti semula, berarti Ramadan kita ini tidak berdampak apa-apa, nggak ada nilainya. Maka dari itu, salah satu pesan saya adalah ketika kita melakukan ibadah yang sebanyak-banyaknya pada malam-malam ini, jangan mencari pahala.
Pahala itu urusannya kecil. Pahala itu urusannya kecil. Jangan mencari pahala, tapi carilah ridho Allah. Cari ridho Allah. Kenapa? Karena kita tidak ada jaminan bisa masuk surga karena pahala yang kita miliki dari ibadah kita. Tapi kita dijamin akan bisa masuk surga ketika Allah ridho kepada kita. Maka ketika bangun malam, cari karena ridho kepada Allah. Ketika kita tadarus Quran, cari karena kita ingin mendapatkan ridho kepada Allah, bukan karena pahalanya. Pahala urusan Allah, terserah dia mau beri seperti apa. Mau diberi sebanyak apa, urusan Allah pahalanya. Tapi kita kejar ridhonya. Di mana Allah yang ridho? Di mana Allah yang suka? Di mana Allah yang cinta? Itu yang kita cari. Salah satunya tadi, Allah udah katakan, Allah cinta sama orang-orang yang suka meminta. Orang yang tidak pernah meminta kepadanya itu dianggap orang sombong oleh Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertobat. Maka orang yang tidak pernah bertobat, yang lupa akan dosanya, itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka meminta ampun kepadanya. Dan orang yang tidak pernah beristighfar selama hidupnya, itu adalah musuh-musuhnya Allah. Dari tiga ini saja sudah ditunjukkan, itu yang Allah cinta, itu yang kita kejar. Sama-sama. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita ya. Maka dari itu jangan sia-siakan dan terus berdoa dan terus berdoa, minta kepada Allah, ya Allah sampaikan saya kepada akhir Ramadan. Kemarin kita berdoa, ya Allah sampaikan saya kepada bulan Ramadan. Allah sudah kabulkan sekarang doa itu, kita sudah sampai bulan Ramadan. Kita minta lagi, lanjutkan lagi, ya Allah sampaikan saya kepada akhir Ramadan. Supaya kita bisa full dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah satu hari kita ada lewati, tinggal 28 hari. Jadi jangan masih 28 hari, tinggal 28 hari. Jadi sedikit ya. Satu hari tapi banyak. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kita sama-sama mari kejar waktu yang terbaik kita, yang kita tidak tahu kapan waktu yang terbaik ini akan berapa lama buat kita. Yang jelas kesempatan yang ada jangan dibuang, karena kesempatan itu bisa datang satu kali dan tidak akan pernah kembali lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.